Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cynthia Kusumawardani, Lulu Nailul Muna, dan Nabila Rahmatika. Nah, pada video kali ini kita akan memaparkan diskusi tentang segi banyak beraturan. Nah, untuk topik yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, pengertian segi N beraturan. Kemudian yang kedua, sifat-sifat bangun datar segi N. Selanjutnya yang ketiga adalah kelas dan KD yang sesuai. Kemudian yang keempat adalah alat peraga. Yang kelima, indikator soal. Dan yang keenam adalah soal Hodge dan pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian segi N beraturan. Segi N beraturan atau segi banyak beraturan adalah segi N yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar, atau merupakan bangun datar yang memiliki segi yang beraturan dan jumlahnya lebih dari 4 segi. Lalu apa saja sifat-sifat bangun datar segi N beraturan? Sifat-sifat bangun datar segi N beraturan antara lain memiliki sisi yang sama panjang, memiliki sudut yang sama besar, memiliki N sumbu simetri, mempunyai simetri lipat yang banyaknya sama dengan banyak sisinya, dan memiliki simetri putar yang banyaknya sama dengan banyak sisinya. Selanjutnya, kelas dan kompetensi dasar yang sesuai. Materi ini sesuai dengan kelas 4, KD 3.8 dan 4.8, yaitu menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. 4.8 yaitu mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah alat peraga. Alat peraga di kelompok kami mengambil dari YouTube. Langsung saja ya, mari kita saksikan. Beberapa komponen di media pembelajaran seperti berbagai macam segi banyak beraturan dan tak beraturan yang ditaruh di tempat kotak bangun. Kemudian ada roda penentu yang akan nanti dilakukan oleh siswa ataupun guru. Kemudian dengan bangun yang ditunjuk oleh panah ditaruh di bagian beraturan. Kalau itu segi banyak beraturan, apabila bangun tersebut didapatkan tak beraturan, ditaruh di kolom tak beraturan. Indikator soal. Yang pertama, 3.8.1 yaitu menyeleksi bangun-bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan berdasarkan sifat-sifatnya dengan benar dan tepat. Yang kedua, 3.8.2 yaitu menemukan jumlah simetri lipat pada segi banyak beraturan berdasarkan sifat-sifat segi banyak beraturan dengan tepat. Yang ketiga, 3.8.3 yaitu menemukan jumlah simetri putar pada segi banyak beraturan berdasarkan sifat-sifat segi banyak beraturan dengan tepat. Yang keempat, 4.8.1 yaitu mengatasi masalah berkaitan dengan panjang sisi segi banyak beraturan jika diketahui kelilingnya dengan terampil. Dan yang terakhir yaitu 4.8.2 mengatasi masalah berkaitan dengan besar sudut segi banyak beraturan jika diketahui jumlah besar seluruh sudut dengan terampil. Selanjutnya soal Hodge. Soal pertama, seleksilah bangun-bangun segi banyak berikut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Pembahasan. Yang pertama, bangun A memiliki 4 sisi yang tidak sama panjang, sehingga bangun A termasuk bangun segi banyak tidak beraturan. Kemudian, bangun B memiliki 4 sisi yang sama panjang, sehingga bangun B termasuk bangun segi banyak beraturan. Selanjutnya, bangun C memiliki 4 sisi yang tidak sama panjang, sehingga bangun C termasuk bangun segi banyak tidak beraturan. Lalu bangun D memiliki 4 sisi yang sama panjang, sehingga bangun D termasuk bangun segi banyak beraturan.
Dan yang terakhir adalah bangun E, memiliki 4 sisi yang sama panjang, sehingga bangun E termasuk bangun segi banyak beraturan. Jadi, bangun B, D, dan E termasuk kelompok bangun segi banyak beraturan, sedangkan bangun A dan bangun C termasuk kelompok bangun segi banyak yang tidak beraturan. Nomor 2. Ana memiliki selembar kertas dengan 6 sisi yang sama panjang dan 6 sudut yang sama besar. Berapakah jumlah simetri lipat pada kertas milik Ana? Jawaban dan pembahasan soal nomor 2. Diketahui, kertas dengan 6 sisi sama panjang dan 6 sudut sama besar. Itu berarti merupakan bangun segi 6 beraturan. Kemudian ditanya, berapakah jumlah simetri lipat kertas tersebut? Jawab, karena salah satu sifat segi banyak beraturan adalah mempunyai simetri lipat yang banyaknya sama dengan banyak sisi, maka simetri lipat segi 6 beraturan sama dengan jumlah sisi segi 6 beraturan, yaitu 6. Jadi, jumlah simetri lipat pada kertas milik Ana ada 6. Soal nomor 3. Tina memiliki sebuah kayu berbentuk segi banyak dengan 10 sisi yang sama panjang dan 10 sudut sama besar. Berapakah jumlah simetri putar pada kayu tersebut? Jawaban dan pembahasan. Diketahui, kayu berbentuk segi banyak dengan 10 sisi yang sama panjang dan 10 sudut sama besar. Itu berarti merupakan bangun segi 10 beraturan. Kemudian ditanya, berapa jumlah simetri putar kayu tersebut? Jawab, karena salah satu sifat segi banyak beraturan adalah mempunyai simetri putar yang banyaknya sama dengan banyak sisi, maka simetri putar segi 10 beraturan sama dengan jumlah sisi segi 10 beraturan sama dengan 10. Jadi, jumlah simetri putar pada kayu milik Tina ada 10. Soal keempat. Dani mempunyai sebuah papan yang memiliki 8 sisi sama panjang. Setelah mengukurnya dengan meteran, ternyata diketahui keliling papan tersebut adalah 72 cm. Berapakah panjang sisi papan tersebut? Jawaban dan pembahasan. Diketahui papan dengan 8 sisi sama panjang sama dengan segi 8 beraturan. Keliling segi 8 beraturan sama dengan 72 cm. Lalu yang ditanyakan adalah, berapakah panjang sisi papan tersebut? Jawab, karena semua sisinya sama panjang, maka untuk mencari panjang sisi, yaitu dengan keliling dibagi jumlah sisi. Panjang sisi sama dengan 72 cm dibagi 8, sehingga panjang sisinya adalah 9 cm. Jadi, panjang sisi papan berbentuk segi 8 tersebut adalah 9 cm. Soal kelima. Andi memiliki selembar kertas yang memiliki 8 sisi yang sama panjang dan 8 sudut yang sama besar. Setelah diukur dengan busur, ternyata besar sudutnya adalah X derajat, sehingga jumlah besar seluruh sudut adalah 240 derajat. Berapa nilai X derajat? Jawaban dan pembahasan. Diketahui kertas yang memiliki 8 sisi yang sama panjang dan 8 sudut yang sama besar sama dengan segi 8 beraturan. Besar sudutnya adalah X derajat. Kemudian jumlah besar seluruh sudutnya adalah 240 derajat. Ditanya, berapa nilai X derajat? Jawab, karena besar semua sudutnya sama besar, maka X derajat sama dengan jumlah besar seluruh sudut dibagi banyaknya sudut. Maka 240 derajat dibagi 8, maka X sama dengan 30. Jadi nilai X derajat adalah sebesar 30 derajat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih